Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun judul yang kami angkat yaitu interaksi magnet elektron semikonduktor. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Mas Bama dengan NIM terakhir 42, kemudian Mas Surya dengan 46, Mas Aruf 47, dan saya 59, kemudian Mas Hilmi dengan NIM terakhir 76. Kemudian bisa dilihat ini ada 3 materi yang akan kita bahas selama presentasi ini. Yang pertama, dasar interaksi magnet elektron. Yang kedua, semikonduktor dalam medan magnet. Dan yang ketiga, studi kasus ilmu bahan. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Surya. Kepada Mas Surya, saya persilakan. Materi pertama yaitu dasar interaksi magnet elektron. Prinsip fisika dasar. Yang pertama, konsep dasar magnetisme. Magnetisme adalah fenomena fisika yang melibatkan daya tarik atau tolak antar benda bermuatan. Dijelaskan melalui medan magnet dan fenomen momen magnetik. Yang kedua, interaksi elektron dan magnet. Elektron memiliki momen magnetik intrinsik yang berinteraksi dengan medan magnet eksternal, menghasilkan efek seperti spin elektron dan momen orbital. Yang ketiga, semikonduktor dan sifat magnetik. Semikonduktor memiliki sifat konduktivitas listrik antara konduktor dan isolator dengan perilaku elektron yang dipengaruhi oleh medan magnet. Yang keempat, efek Hall dalam semikonduktor. Efek Hall terjadi ketika medan magnet diterapkan pada semikonduktor berarus menghasilkan tegangan melintang akibat pembelokan muatan. Yang kedua adalah perilaku elektron semikonduktor. Yang pertama, konsep dasar elektron semikonduktor. Elektron dalam semikonduktor bergerak melalui pita konduksi, mempengaruhi sifat listrik material. Perilakunya dipengaruhi oleh muatan pita energi dan konsentrasi pembawa muatan. Yang kedua, interaksi magnetik pada elektron. Medan magnet mempengaruhi gerakan elektron melalui gaya Lorentz, menghasilkan efek Hall dan magnetoresistansi yang penting dalam aplikasi sensor dan penyimpanan data. Yang ketiga, efek spin elektron. Spin elektron berinteraksi dengan medan magnet eksternal yang menghasilkan fenomena sinkronika yang dimanfaatkan dalam pengembangan memori magnetik dan perangkat logika kuantum. Yang keempat, studi kasus efek Hall. Fenomena pengumpulan muatan pada sisi konduktor akibat interaksi elektron magnet diaplikasikan dalam sensor Hall untuk mengukur magnet dalam perangkat elektronik. Yang berikutnya, efek medan magnet. Yang pertama yaitu konsep dasar efek medan magnet. Efek medan magnet menjelaskan bagaimana elektron dalam semikonduktor berinteraksi dengan medan magnet eksternal yang menghasilkan perubahan sifat listrik material. Yang kedua, efek Hall dalam semikonduktor. Fenomena timbulnya beda potensial tegak lurus terhadap arus listrik ketika semikonduktor berada dalam medan magnet yang digunakan untuk karakteristik material. Yang ketiga yaitu magnetoresistansi yang merupakan perubahan resistansi listrik semikonduktor akibat medan magnet. Fenomena penting dalam teknologi riset dan penyimpanan data modern. Yang keempat, yang terakhir adalah efek kuantum magnetik. Fenomena kuantum seperti efek Newton bahas dan osilasi kuantum yang muncul pada semikonduktor dalam medan magnetik kuat pada suhu rendah. Baik, jadi materi yang kedua akan disampaikan oleh Mas Aruf. Kepada Mas Aruf dipersilakan. Materi yang kedua yaitu semikonduktor dalam medan magnet. Pengertian efek Hall. Fenomena fisika di mana medan magnet menghasilkan beda potensial pada konduktor atau semikonduktor yang dialiri arus listrik tegak lurus arah medan. Prinsip dasar, gaya Lorentz menyebabkan elektron bergerak menyimpang, menciptakan medan listrik tegak lurus terhadap arus dan medan magnet eksternal. Konstanta Hall, parameter yang menghubungkan
medan listrik Hall dengan kerapatan arus dan medan magnet, memberikan informasi tentang karakteristik pembawa muatan dalam material. Untuk aplikasi dalam semikonduktor yaitu digunakan untuk menentukan konsentrasi dan mobilitas pembawa muatan. Jenis semikonduktor tipe N atau tipe P serta kualitas material. Magnetoresistansi pengertiannya yaitu fenomena perubahan resistansi listrik material semikonduktor ketika dipengaruhi oleh medan magnet eksternal, menyebabkan perubahan mobilitas elektron. Mekanisme fisika interaksi gaya Lorentz antara elektron bergerak dan medan magnet mengubah lintasan elektron, memengaruhi hamburan dan transport muatan dalam semikonduktor. Aplikasi dalam teknologi yaitu dimanfaatkan pada sensor magnetik, pembaca harddisk, memori magnetik, dan perangkat spintronika yang mengandalkan spin elektron. Jenis aplikasi teknologi sensor. Prinsip dasar sensor magnetik. Sensor magnetik memanfaatkan interaksi medan magnet dengan elektron dalam semikonduktor untuk mendeteksi perubahan medan magnet di lingkungan. Efek Hall dalam sensor. Efek Hall terjadi ketika elektron bergerak dalam medan magnet, menghasilkan tegangan yang dapat diukur dan dimanfaatkan dalam teknologi sensor. Magnetoresistansi dalam semikonduktor yaitu perubahan resistansi listrik bahan semikonduktor akibat medan magnet eksternal menjadi dasar pengembangan sensor magnetik presisi tinggi. Yang terakhir yaitu sensor GMR dan TMR. Kemudian magnetoresistance dan tunnel magnetoresistance merupakan teknologi sensor berbasis interaksi spin elektron dengan medan magnet dalam lapisan tipis. Baik, yang ketiga studi kasus yang akan disampaikan oleh Mas Bama. Kepada Mas Bama dipersilakan. Oke, untuk yang selanjutnya ada studi kasus ilmu bahan. Sensor magnetik semikonduktor. Yang pertama adalah prinsip sensor magnetik. Prinsip magnetik semikonduktor bekerja berdasarkan interaksi medan magnet dengan elektron bebas dalam bahan semikonduktor, menghasilkan perubahan sifat listrik yang terukur. Yang kedua adalah efek Hall, fenomena fisika di mana medan magnet menghasilkan benda potensial tegak lurus pada aliran arus dalam semikonduktor menjadi dasar sensor Hall. Yang ketiga, magnetoresistansi. Perubahan resistan listrik semikonduktor saat dipengaruhi medan magnet eksternal dimanfaatkan untuk deteksi medan magnet dengan sensitivitas tinggi. Yang keempat, material semikonduktor magnetik. Bahan seperti gas, SNSB, dan silikon terdoping yang memiliki sifat magnetik khusus untuk aplikasi sensor dengan berbagai tingkat sensitivitas. MRAM dan penyimpanan data. Prinsip MRAM memanfaatkan efek magnetoresistansi untuk menyimpan dan melalui interaksi spin elektron dengan lapisan magnetik dalam semikonduktor. Keunggulan teknologi MRAM menawarkan kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan teknologi penyimpanan konvensional seperti DRAM dan flash. Struktur dan komponen MRAM terdiri dari lapisan ferromagnetik, lapisan turunan barrier, dan lapisan referensi yang bekerja bersama untuk menyimpan bit data melalui orientasi magnetik. Aplikasi dalam industri, MRAM digunakan dalam sistem embedded otomotif dan perangkat IoT yang memerlukan penyimpanan data non-volatile dengan performa tinggi. Baik, jadi materi akan dilanjutkan oleh Mas Alhan. Kepada Mas Alhan dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita bahas spintronika dalam elektronika modern.
Dari dasar-dasar spintronikanya, ya ini teknologi yang memanfaatkan spin elektron yang dan sifat magnetik untuk menyimpan dan memproses informasi dalam perangkat elektronik modern. Lalu dalam material magnetik semikonduktornya, di mana bahan khusus yang menggabungkan sifat semikonduktor dan ferromagnetik memungkinkan manipulasi spin elektron untuk aplikasi spintronika. Lalu interaksi spin orbit. Fenomena fisika kuantum di mana spin elektron berinteraksi dengan medan magnet memengaruhi mobilitas dan perilaku elektron dalam material semikonduktor. Lalu yang terakhir ialah aplikasi dalam memori magnetik. Penggunaan spintronika dalam teknologi penyimpanan data seperti MRAM yang menawarkan kecepatan tinggi dan konsumsi daya rendah. Baik, terima kasih Mas Alhan. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.